Tak mau rekam juga aku bisa bareng nek Sleman. Wah, tawa. Ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Habib dan Mahbub Al Habib Ahmad Reza Al Munawwar. Acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Selanjutnya acara yang ketujuh adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mauidul Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Al Mukarram Habib dan Al Mahbub Al Habib Ahmad Reza Al Munawwar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Mukarram wa muhtaram yang sama-sama kami muliakan dan mengharap dari keridhaan beliau, yaitu Abah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Idrus bin Abu Bakar bin Salim. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diturahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala yang melimpah dan pahala-pahala jariyah kita dengan berkumpulnya kita saat ini. Pahalanya mudah-mudahan diturahkan ke Abah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Idrus bin Abu Bakar bin Salim, dan juga kepada Ummuna Umi Wahidah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu dilancarkan hajat-hajat beliau, selalu diberikan keistiqomahan agar senantiasa mendidik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua ahlul bait, anaknya, mantunya maupun cucu-cucunya, kita doakan juga mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dilancarkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang istimewa kami hadiahkan kepada santri dan santriwati, alumni maupun alumnus, dan juga kepada senior-senior alumni Pondok Pesantren Al-Ihsan, Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Mudah-mudahan antum semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan keistiqomahan agar selalu menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, agar bisa mengembirakan hati Abah Al-Habib Segaf bin Mahdi maupun hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, yang mau menikah mendapat istri yang solehah, yang calon istri mudah-mudahan mendapatkan suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ana senang sekali bisa datang ke acara halal bihalal Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman yang berlokasi di Kota Demak, Jawa Tengah. Mumpung dekat dari Semarang, jadi kebangetan kalau anak nggak hadir. Di Pekalongan juga alhamdulillah udah bisa datang. Jadi alhamdulillah nih, Kota Demak dan juga Kota Pekalongan insya Allah kalau nggak ada udur dan juga anak sehat walafiat, insya Allah setiap tahun bakal datang. Amin, amin, amin. Insya Allah. Makanya doain biar anak selalu sehat, nggak ada udur, waktunya pas, insya Allah datang. Tapi biasanya kalau datang terus bosan. Bosan nggak Ustaz? Bosan. Ustaz Ilham udah bosan sama anak.
Tuh baju kok hijau, masya Allah ketemu anak terus di SMA. Panjang umur mudah-mudahan beliau. Alhamdulillah nasana. Ya mudah-mudahan acara-acara seperti ini minimal istiqomah setahun sekali. Atau nanti ada acara lagi kalau alumni tambah banyak adain hall Abah di Kota Demak. Udah ada belum Ustaz? Belum ada. Kenalkan. Kalau ada wali bahkan dikatakan juga kutub, kenalkan di Kota Demak. Karena punya guru alhamdulillah perintis pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah yaitu Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang ada di Bangil. Ya, beliau alhamdulillah di kota manapun ada hallnya. Jadi jangan kalah. Nah, kita dalam bentuk balas budi kita kepada Habib Segaf yang telah mendidik kita, yang telah berjuang untuk kita, yang telah berjuang untuk anak-anak kita dan adik-adik kita, dibalas dengan menyelenggarakan hall. Kenalkan Abah di Kota Demak dan juga di kota manapun yang ada alumni. Insya Allah Kota Demak tambah makmur. Insya Allah. Nah, jadi momentum halal bihalal ini sangat cocok agar kita para alumni tambah kuat silaturahminya, agar tambah kompak. Kalau nggak ada acara seperti ini, yang udah alumni maupun alumnus, apa bedanya alumni maupun alumnus? Nggak ada beda, Bib. Kalau alumni itu udah lulus, tapi kalau alumnus ada minusnya, nggak sampai lulus. Banyak nggak alumnus? Insya Allah walaupun nggak sampai lulus, tapi hati terus bertakluk sama Abah. Percuma kita lulus walaupun kita dekat, misalnya di kuburan Abah di sebelah kita, tapi hati kita nggak ada takluk sama Abah, percuma, sia-sia kita, hidup kita nggak bakal berkah. Kita udah lulus pun, walaupun ngabdi sama Abah puluhan tahun, tapi kalau udah lulus, udah kaya raya sampai miliarder, lupa sama Abah, nggak bakal berkah hidupnya. Mau keluar dari pondok, nggak dapat ridho izin dari Abah maupun ahlul bait Abah, nggak bakal berkah. Ngapain kita kaya tapi anak-anak kita sakit-sakitan? Ngapain kita jadi orang kaya tapi kalau kita nggak bisa merasakan kekayaan kita? Nah, itu namanya nggak berkah. Jadi walaupun udah lulus puluhan tahun, walaupun udah lulus ngabdi puluhan tahun sama Abah, tetap hati jangan sampai berpisah sama Abah. Gimana caranya? Salah satu caranya yaitu setiap sholat fardu 5 waktu 5 kali kita hadiahkan Fatihah untuk Abah. Setiap malam Jumat, Yasin dan tahlil kita hadiahkan buat Abah. Dan selalu kita ingat-ingat gimana sih perjuangan Abah mendirikan pondok pesantren yang asalnya kebun, hutan belantara bisa menjadi pondok pesantren yang santrinya puluhan ribu dan itu gratis semuanya, masya Allah. Kalau tanpa perjuangan beliau nggak bakal bisa. Anak tadi banyak diceritain sama alumni-alumni yang udah lama, masya Allah, yang udah 9 tahun ketemu Abah, ngabdi, ceritain. Jadi perjuangannya Abah dulu, ya Allah, baru sadar dari komanya. Yang ditanya pertama kali santri, apa santri udah makan? Biarin. Terus kita lupa sama Abah, keberatan. Nah, kalau kita lupa sama Abah atau perilaku kita menyeleweng dari peraturan Abah, ya berarti hati kita udah nggak ta'aluk sama Abah. Yang dikatakan ta'aluk, tata cara kita, perilaku kita yang diperintah sama Abah dijalani, yang dilarang sama Abah dijauhi. Itu yang namanya salah satu tanda-tanda hati kita masih bertakluk dengan Abah Al Segaf bin Mahdi bin Idrus bin Abu Bakar bin Salim. Ya insya Allah, mudah-mudahan kita step pelan-pelan meniru akhlaknya Abah, keberaniannya Abah untuk dakwah, keistiqomahan Abah untuk berjuang demi membesarkan pondok pesantren dan jariahnya semua sebelum dicatat untuk antum semua. Antum ibadah nih seperti ini, ibadah nggak nih perkumpulan seperti ini? Ada, Bib. Ibadah nggak? Ada, Bib. Ada pahalanya? Ada, Bib. Apa? Silaturahim, Bib. Silaturahmi. Sebelum dicatat sama antum semuanya, pahalanya dicatat dulu ke Abah, baru dicatat
Ya, ibadah-ibadah antum di sini. Sebelum ke antum ke panitia dulu dong. Kalau nggak ada panitia, nggak bakal ada seperti ini. Jadi alhamdulillah, syukron jazakumullah khair bagi semua panitia dan juga kepada semua saja yang udah mengambil andil untuk mensukseskan acara demi acara ini. Kita ucapkan jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua santri yang udah meluangkan waktu, insya Allah juga memberikan keberkahan dalam waktunya insya Allah. Nah, jadi di momentum lebaran ini alhamdulillah ada halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Kok cuman diselenggarakan cuman setelah lebaran? Di bulan Ramadan ada halal bihalal? Nggak ada. Di bulan Maulid ada halal bihalal? Nggak ada. Cuman di bulan Syawal kita temukan halal bihalal. Dan alhamdulillah kita beruntung di negara Indonesia. Adat Indonesia setelah hari Lebaran pasti banyak tuh acara halal bihalal. Di Pondok Pesantren Al-Asyahrul Iman juga bikin, kota demi kota juga ada juga halal bihalal. Kenapa sih kok cuman ada di bulan Syawal? Karena kita keluar dari bulan Ramadan yang dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya puasa, maka akan dihapus tuh dosa-dosanya. Tapi ingat, dosa dibagi menjadi dua. Dosa kepada Allah dan juga dosa kepada manusia. Nah, yang diampuni sama Allah itu dosa kepada Allah. Sedangkan dosa kepada manusia, gimana caranya kita bertobat? Gimana caranya biar dosa kepada manusia itu dihilangkan? Dengan cara kita minta ridho. Nah, dalam momentum halal bihalal ini saling memaafkan dan saling maafkan, saling menghalalkan. Jadi dosa kita yang menggibah hilang, gugur. Dosa kita yang mengejek, mencaci, memaki hilang, alhamdulillah. Jadi nggak bisa kita misalkan gibah teman kita minta ampun sama Allah, nggak bakal bisa diampuni sama Allah. Kenapa? Karena itu dosa terhadap manusia. Kita harus minta maaf kepada orang yang telah kita gibah. Dan hati-hati, gibah kita minta maaf nggak cukup. Anak minta maaf ya fulan ya, anak udah gibah sama antum, maafin ya, nggak bisa, harus diceritain. Gibahnya apa aja? Fulan anak udah ngejek antum tadi, waktu antum nggak ada, anak bilang antum ini udah kecil, hitam, hidup lagi. Harus ceritain. Beratnya kayak gitu. Berat. Nah, jadi harus minta maaf. Makanya tinggali dosa-dosa terhadap manusia atau hak-hak adami kita tinggalkan. Jadi berat banget kalau misalkan kita itu mengambil hak manusia, gosok pun tuh hati-hati. Santri kebiasaannya, kebanyakannya gosok. Karena jujur waktu di pondok pernah gosok. Nggak ada sandal nih, waduh, ada sandal. Ya kita insya Allah, wah ini pasti ridho. Sandalnya sandal jepit lagi cuma swallow. Kalau misalkan sandal mahal, insya Allah nggak bakal digosok. Nah, jadi kalau mau beli sandal di pondok yang mahal sekalian, jangan swallow kalau digosok jangan salahkan salah siapa, salahkan diri sendiri. Jadi alhamdulillah di dalam momentum halal bihalal ini, setelah keluarnya bulan Ramadan, kita bisa mengambil pahala-pahala selain silaturahmi. Nah, man sarra wa ayabsunallahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Nah, ini dalil hadis untuk kita diperintahkan agar selalu kita bersilaturahmi. Barang siapa yang ingin, ini katanya Nabi Muhammad tuh, bukan katanya Habib Reza, bukan. Barang siapa yang ingin umurnya, rezekinya dipanjangkan, rezekinya dilancarkan, umur kita dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambung itu namanya tali silaturahmi. Kita ini atas satu guru, yaitu Habib Segaf bin Mahdi bin Idris bin Abu Bakar. Jadi kalau misalkan satu guru saling bermusuhan, saling mengejek, saling mencaci, nggak pantas. Kenapa? Satu guru, satu madhab, satu imam. Siapa itu? Habib Segaf. Apa yang dilakukan Habib Segaf? Nggak usah pakai dalil, nggak usah
Mau sama kayak dalil bet, sholawat apa sih dalilnya? Nggak usah. Apa sholawat? Cukup. Bet apa dalilnya sholat sunnah? Apa sholat sunnah? Kalau misalkan tanya dalil terus, apalagi kita orang bodoh, akhirnya nanti bulan Ramadan kita nggak puasa. Ditanya kenapa nggak puasa? Anda nggak tahu dalilnya. Apa dalilnya sekarang yang mewajibkan kita untuk berpuasa? Ada yang tahu? Nggak ada. Kenapa berpuasa? Harus gak puasa. Kenapa puasa Senin Kamis? Harus gak puasa Senin Kamis. Enak. Kita nggak dosa. Kalau misalkan kita dosa pun salah, siapa yang kena? Habis gas. Tapi nggak mungkin. Semua yang dilakukan habis gas pasti niru Nabi Muhammad. Kenapa? Wali, bukan orang sembarangan. Kecuali kalau kita kalau misalkan perilaku melenceng dari aturan Nabi Muhammad, dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, wajar. Bodoh. Kita masih nurutin hawa nafsu. Kalau kita masih melenceng, wajar. Jadi alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi. Dan juga kita menyelenggarakan acara seperti ini, kita bersyukur. Bersyukur atas kita alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan bulan Ramadan dan full bulan Ramadannya 30 hari. Selama 30 hari kita bisa menahan hawa nafsu kita yang biasanya pagi, siang, sore kita makan, apalagi yang gedut-gedut nggak nyindir Ustaz. Semuanya, apalagi yang gemuk-gemuk dari pondok pulang biasanya tuh rakus. Biasanya makan nasi cuman itu doang ya kan, nggak bisa request. Kok di rumah bisa request, bahkan orang tua kadang-kadang sebelum anaknya pulang udah ditawarin, nah nanti mau masak apa, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah kita cuma di rumah berapa hari sebelum Ramadan? Berapa hari sebelum Ramadan? 3 hari. Cuma 3 hari kita puas makan. Setelah itu Ramadan puasa, bisa nahan nafsu. Jadi alhamdulillah kita sekarang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Karena bulan Ramadan bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janjian itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini puasa-puasanya cuma nahan lapar dan dahaga doang. Ya Allah alam. Dapat iskuminan apa enggak? Kita di bulan Ramadan, coba introspeksi diri. Bulan Ramadan kemarin kita udah menghatamkan Al-Quran berapa kali? Oh masih sekali. Masa santri cuma sekali doang dalam 30 hari? Berarti cuma 1 hari 1 juz. 1 juz tuh mungkin setengah jam. Itu yang bacanya masih terbata-bata, belum lancar, itu setengah jam 1 juz. Nah terus waktu 23 jam lebih itu digunakan untuk apa? Tidur, main game, nggak ibadah. Nah jadi introspeksi diri. Kalau misalkan kurang, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan agar aku bisa memaksimalkan ibadahku. Para salafun soleh dalam 12 bulan 6 bulan berdoa sebelum Ramadan, berdoa agar dijumpakan di bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar puasa bulan Ramadan dan juga ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka lakukan seperti ini? Karena mereka tahu bagaimana pahala-pahala yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala yang istilahnya dijor. Paham nggak Jawa jor? Paham. Apa bahasa Indonesianya? Dilos, Bib. Dilos. Nah Allah ngeloskan tuh pahala-pahalanya, dijor, nggak perhitungan. Dan pahala ibadah-ibadah yang lain itu udah ditakdir sama Allah pahala-pahalanya. Tapi kalau Ramadan Allah sendiri yang ngasih pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau misalkan bulan Ramadan yang kemarin kita sia-siakan, nah harus banyak-banyak berdoa agar kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang insya Allah, dan kita bisa bertemu lagi dalam momentum halal bihalal. Dan ketika datangnya Idul Fitri, kita sebaiknya juga introspeksi diri. Tak
takbir, mengumandangkan takbir yaitu kemenangan. Kemenangan untuk apa? Kemenangan udah bisa ngerem hawa nafsu. Nah kita udah bisa loh. Kita pantas nggak merayakan kemenangan Idul Fitri? Sebetulnya nggak pantas kalau buat kita merayakan Idul Fitri. Kita hanya ikut-ikutan, tasabuh, meniru, mencontoh. Oh malam takbiran, kita ikut-ikut takbir. Oh dianjurkan sama Nabi Muhammad takbiran. Tapi kalau kita diomongin, dibilangin, dicap sebagai orang yang menang, masih terlalu tinggi. Karena kita kadang emang setan di bulan Ramadan dikerangkeng, di penjara, tapi kita masih punya hawa nafsu. Kita masih mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang kita ibadah malas, malah diperbanyak main game. Nah itu berarti hawa nafsu, belum menang kita. Tapi kita tasabuh, kita meniru, disuruh takbiran, nah kita takbiran. Jadi kita setiap hari kita suruh introspeksi diri. Nah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ya, dalam kitab beliau Tadil Arus Al-Hawi Lidah Diri Nusus, beliau bercerita gambaran tentang orang yang berdosa akan tetapi nggak tobat, seperti wajan. Ya beliau mencontohkan seperti wajan yang sering digunakan untuk masak. Kalau wajan saben hari digunakan masak nggak dicuci, kira-kira hitam nggak Bu? Hitam nggak? Kalau nggak pernah dicuci, hilang nggak kalau dicuci? Nggak pernah dicuci, digunakan masak terus sampai bolong, sampai karat, dicuci hilang? Nggak bisa, nggak bakal bisa hilang. Kalau wajan saben hari digunakan masak akan tetapi habis masak dicuci, ya insya Allah bakal hilang. Nah begitu juga dosa kita. Kalau kita berdosa langsung minta sama Allah ampunan sama Allah, insya Allah hilang. Tapi kalau kita dosa nggak pernah minta ampun dan kita ngerasa kita nggak punya dosa, ya seperti wajan. Seperti wajan dicuci nggak ada gunanya lagi. Nah makanya dari itu kita selalu introspeksi diri. Ya kita juga disuruh oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dari dalam kitabnya, kita harus introspeksi diri setiap hari. Kalau misalkan kita malam introspeksi diri, siang hari kita digunakan untuk apa? Kalau misalkan siang hari kita untuk gunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya atas perintah Allah, yang gerakkan juga Allah. Jangan sampai kita melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, kita merasa wah, anak udah taat berarti anak lain nggak apa-apa. Enggak, semua yang gerakan Allah. Jadi kita bersyukur. Tapi kalau kita misalkan siang harinya melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak kira-kira? Dan banyak orang yang soleh-soleh. Mana ibunya? Saya mana ada di lupa. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi dijalanin, dilakukan introspeksi diri agar kita dosa-dosa kita dihapus sama Allah. Dosa kecil langsung kita minta ampun, jangan nunggu besar. Dosa kecil kalau misalkan kita melakukannya sambil meremehkan, dosa kecil cuma gosok doang. Nah itu berarti itu dosa besar. Jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun dosa. Udah belum setengah 12? Belum. Terus ya? 10 menit lagi. Sampai jam berapa? 12 menit. Sampai subuh, Beb. Hah? Sampai subuh. Antum cuma dengerin, kita ngomong. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah dilihat ketika hari Lebaran. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah dan juga termasuk Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang paling mulia. Nah beliau ketika hari Lebaran
makan roti yang biasa. Ya kalau Jawa roti tawar. Paham nggak roti tawar? Habib. Roti tawar. Pantas nggak kira-kira kalau lebaran makan roti tawar doang? Pantas nggak? Nggak pantas. Lebaran biasanya opor sama ayam. Ini Imam Ali bin Abi Thalib cuma makan roti seperti roti tawar, roti biasa. Kemudian ada orang datang kaget, menantu Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Masa hari lebaran cuma makan roti tawar, roti yang biasa-biasa aja. Yang biasanya makan daging, yang lainnya pada makan daging. Ini Imam Ali bin Abi Thalib cuma makan roti tawar. Kaget, terkejut, ditanya, wahai Imam, ini adalah hari lebaran yang biasanya yang lain makan enak-enak, daging yang lezat, ente kok cuma makan roti tawar? Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjawab dengan santai, hadal yaum lana aid. Hari ini bagi kami aid, hari lebaran. Wa ghadan lana aid, dan besok juga lebaran bagi kami. Wa kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fi lana yaumal wa kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fi fa huwa lana aid. Dan setiap hari kalau misalkan di dalam hari itu enggak bermaksiat, bagi kami aid. Jadi lebaran yang hakiki itu bukan cuma lebaran kalau buat kami. Setiap hari kalau enggak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu juga kemenangan buat kami. Jadi Al-Imam Ali bin Abi Thalib enggak cuma merayakan hari lebaran, setiap hari beliau tidak melakukan kemaksiatan, yaitu buat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kita harus praktek seperti itu. Jangan kita cuma merayakan hari Id dan Ramadan kita biasa-biasa aja. Kita harus malu. Malam Id waktu takbiran kita malu sebetulnya, ya Allah, aku bertakbiran cuma perintah dari Nabi Muhammad untuk memperbanyak takbiran, sedangkan ibadahku di bulan Ramadan biasa-biasa aja. Ya, dikasih kopi. Tambah lama. Kalau mungkin ibu-ibu, ustadz-ustadzah yang belum pernah ketemu anak, terus kok santri-santri bosan. Setiap malam Jumat ketemu anak soalnya. Mana santri-santri ada? Bosan? Enggak, di hatinya ya Allah kapan selesai. Ya jadi alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini insya Allah. Dan mudah-mudahan sebabnya kita dipertemukan ini hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan pulang utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak mudah-mudahan pulang dari tempat ini dapat berita gembira kalau mengandung insya Allah garis 2. Yang belum nikah, yang udah waktunya mudah-mudahan didapatkan jodohnya yang soleh-soleh. Kalau santri enggak nih, yang doa yang terakhir buat santri enggak, khusus buat santri yang masih belajar belum waktunya untuk menikah, karena menikah ini berat, serius. Istrinya baru 1, doain anak 2 ya. Ayo anak bilangin Bang Hasan nanti ada amin keras. 1 cukup, 1 aja gak habis-habis. Mau nambah 2, 1 aja susah. Yang aminnya keras, yang pengen nikah 2, 3 berarti belum nyicipin namanya nikah. Berat, enak jomblo sebetulnya, nggak ada tanggungan. Kita kalau misalkan belum punya ilmu sebaiknya jangan nikah, apalagi istri, hak-haknya lebih tinggi banget. Istri, bu, ya, bu, Pak, gitu loh dalam, bu. Kalau istri, kalau cewek udah nikah, nggak ada lagi namanya durhaka terhadap orang tua. Betul nggak bu? Betul nggak? Kalau cewek udah nikah, nggak ada lagi namanya durhaka terhadap kedua orang tua. Tapi adanya durhaka terhadap suami. Bahkan ancamannya nanti ancaman dulu buat istri, nanti ancaman juga buat suami. Nggak beda bu.
Ancamannya istri yang durhaka terhadap suami itu walaupun ibu nih menjumpai 1000 kali malam Lailatul Qadar, berapa kali? 1 kali aja susah, ini 1000 kali menjumpai malam Lailatul Qadar, gak bakal dapat ampunan kalau misalkan durhaka terhadap suami. Jadi berat loh. Yang asalnya harus patuh sama kedua orang tua, yang asalnya nurut terhadap kedua orang tua, yang asalnya dekat banget sama kedua orang tua, ketika udah mobil tuh nikah hawa tazwijah suaminya udah beda semua. Yang dulunya harus nurut sama kedua orang tua harus lebih nurut kepada suami, harus lebih dekat terhadap suami. Itu berat. Jadi dalam yang dulu ilmu nikah, yang suami juga kayak gitu. Jangan enak-enak doang, wahyo istri ini jangan sampai kurang ajar, durhaka sama suami, nggak kayak gitu. Tergantung istri nyusuin anak, wajib nggak buat istri? Nyusuin anak wajib nggak buat istri? Wajib nggak? Nggak wajib. Nggak wajib nyusuin. Nggak wajib bu. Jadi kalau misalkan suaminya males-malesan, nggak romantis, nyusuin aja. Yang wajib tuh suami nyariin anak buat nyusuin. Kalau ibunya nggak mau nyusuin. Jadi alhamdulillah kalau punya istri yang bisa nyusuin, alhamdulillah. Jadi kita kasihkan hak los yang kepada istri yang lebih, yang romantis, disayang. Tuh, jadi suami sama istri biar romantis ya seperti itu. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita romantis loh. Waktu sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah pulang malam, Sayyidah Aisyah menunggu dari pintu dalam. Nabi Muhammad pulang, ketika mau mengetok pintu nggak enak. Aduh, nanti Sayyidah Aisyah kebangun, udah ngantuk, udah tidur mungkin. Jadi Nabi Muhammad tidur di luar pintu, Sayyidah Aisyah tidur di dalam pintu. Jadi kalau misalkan buka ini ketemu nih, depan, saling menunggu. Romantis Nabi Muhammad. Nah kita umat Nabi Muhammad gak romantis. Yang suami durhaka, yang istri ini kasihkan ya anak, susuin sendiri. Jangan kayak gitu. Jadi biar kita, anak-anak kita jadi orang soleh-soleh tergantung suami sama istrinya. Kalau belum bisa seperti itu jangan nikah. Dalamin dulu ilmunya berat. Anak juga ngomong berat, serius berat. Jadi kalau 2, 3, 4 belum ada rencana, belum ada niat, insya Allah 1 sampai meninggal insya Allah. Doain biar istiqomah. Matanya juga doain biar istiqomah. Susah. Enggak usah. Susah ya? Susah walaupun punya istri cantik aja mata tetap aja. Kadang-kadang tuh dengan sendirinya tuh stres. Ini masya Allah subhanallah. Ya mudah-mudahan kayak itu dosa kecil, ya enggak? Dan itu nggak sengaja, namanya refleks gimana sih? Mudah-mudahan Allah ampunin kita. Nah, udah setengah 11 lebih 5. Anak juga ada jam 6 masih di Pekalongan. Jam 6 masih di Pekalongan. Kemarin pingin langsung balik ke Semarang, tapi kereta penuh. Jadi anak paksain jam 6 tuh, yang enaknya buat tidur habis subuh, anak paksain buat kesini, buat ketemu bapak-bapak sama ibu-ibu. Romantis nggak? Romantis nggak? Kalau bilang enggak, anak nggak bakal kesini lagi. Nah jadi anak paksain jam 6, setengah 8 baru sampai Semarang. Dijemput jam berapa tadi sampai jemputan? Setengah 9 atau jam 9 tuh. Baru mandi, langsung berangkat. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Kalau diundang ya alhamdulillah anak datang. Kalau nggak diundang ya anak nggak datang. Ya karena ini kan khusus undangan. Masa ayah anak diundang datang terus anak makan makanan haram loh. Nah kita kalau misalnya nggak diundang ke pernikahan tiba-tiba kita undang tempat makan haram tuh, harusnya kan cari dong sama orang yang punya hajat. Kalau misalkan anak diundang insya Allah datang. Kalau nggak diundang ya maafin anak nggak datang. Ben sombong bukan sombong. Nah anak nggak sombong, mungkin anak ngobrol semuanya sama alumni nggak diem aja diajak ngobrol cuma senyumnya 1 setting ya. Anak bahkan ketawa terbahak-bahak. Mau nggak percaya tanya Ustaz-Ustaz. Anak nggak pengen ngerasa lebih mulia daripada antum semuanya. Nah, guru anak ngajarin
Yang guru anak selalu ngajarin, ya Reza, jangan pernah ente ngerasa lebih mulia daripada orang lain. Bahkan yang kadang-kadang kita masih susah, maaf. Kita kalau misalkan jalan, maaf ketemu pelacur atau wanita yang buka auratnya, kita senang, kebanyakan senang. Tapi kalian nggak mikirkan gimana hatinya Nabi Muhammad? Sedih nggak kira-kira? Pelacur umatnya siapa? Nabi Muhammad. Jangan pernah ngerasa lebih mulia aja, jangan apalagi memvonis ini masuk neraka loh, berapa kali berzina, nggak boleh memvonis. Terus gimana? Doain, ya Allah, kalau Nabi Muhammad tahu, ya Allah, kalau misalkan Nabi Muhammad tahu ini nanti masuk neraka, berzina, terus Nabi Muhammad sedih, ya Allah, tolong berikanlah hidayah taufik dan inayahmu biar dia bisa berubah. Kalau dia berubah, ya Allah, Nabi Muhammad senang. Doain, jangan sampai kita merasa mulia, apalagi memvonis, jangan. Guru anak Abu Yal Hasan bin Ahmad Baharun berpesan sama anaknya yang namanya Ustaz Segaf Baharun. Ya Segaf, apapun ente nanti jadinya, punya santri atau punya jamaah berapapun, ente harus tetap berada di titik nol. Gimana maksudnya berada di titik nol? Paham nggak? Berada di titik nol. Walaupun udah punya pondok puluhan ribu orang, punya majelis di cabang beberapa kota, tetap harus berada di titik nol. Artinya jangan pernah ente ngerasa mulia. Sekarang anak datang ke sini, siapa yang gerakkan? Anak datang ke sini, siapa yang gerakkan? Allah. Siapa yang gerakkan mulut anak untuk berbicara depan sini? Allah. Kalau misalkan dari antum nih ada yang ngambil faedah dan berubah gara-gara omongan anak, siapa yang gerakkan hati antum buat berubah? Allah. Terus anak patut bangga gitu anak datang ke sini. Wah, itu berubah gara-gara anak. Pantas gak kayak gitu? Nggak pantas. Semuanya Allah, yang gerakkan Allah. Terus kita merasa bahagia? Nggak ada bahagia, nggak ada rasa bangga. Semuanya Allah, yang nakdirkan kita ke pondok pesantren Allah. Kalau misalkan nggak bakal bisa. Jadi jangan pernah ngerasa mulia. Santri santri dalam hadis banyak tuh Nabi Muhammad yang ngomong, bukan anak Nabi Muhammad yang ngomong, bahkan malaikat rela diinjek sama santri. Nah, yang nakdirkan kita jadi santri siapa? Allah. Nggak usah bangga. Kita nggak ada nggak ada usaha untuk menjadi santri, semuanya dari Allah. Jadi kalau kita bangga, nggak pantas. Makanya kita jangan pernah merasa mulia. Melihat pelacur pun, melihat anjing pun. Abdullah Al-Idrus izin sama ayahnya mau belajar. Kata ayahnya, enggak, anak nggak kasih izin. Anak kasih izin kecuali ini sekarang keluar ke rumah. Keluar ke rumah ini cari makhluk yang paling hina. Cari makhluk yang paling hina, keluar. Jangan balik kecuali ente sudah dapat makhluk yang paling hina. Cari. Hai Abdullah, keliling tuh ke kota. Balik, wahai abang, anak ketemu satu makhluk yang paling hina. Siapa? Pelacur. Kata abangnya, kalau kayak gitu ente belum pantas belajar. Masuk ke dalam. Beberapa bulan kemudian, Al-Habib Abdullah Al-Adni izin lagi ke abangnya, abang anak mau belajar, tolong izinin. Enggak, anak uji dulu ente, sekarang ente keluar, cari makhluk yang paling hina. Keluar itu, keluar dari pelacur. Ya Allah, ini kalau pelacur ini tobat, diterima sama Allah tobatnya, masuk surga. Sedangkan aku emang sekarang orang soleh, tapi apa nanti akhir hayatnya Allah jamin aku terus soleh, akan terus berbuat dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah? Ada yang jamin? Gak ada. Bisa jadi pelacur masuk surga sedangkan aku masuk neraka. Berarti pelacur lebih mulia daripada aku. Tuh lihat pelajaran. Jalan lagi, ketemu apa? Anjing. Ketemu asu. Kasar ya? Karena jarang soalnya sekarang mengucapkan asu itu jarang banget. Dulu kalau Semarang visualnya asu. Nah, dulu tukang miso, dulu sebelum mondok, visualnya asu gue. Plong banget loh, kalau miso asu tuh plong, betul nggak?
Apalagi udah gregetan banget nih sama orang, asu gue ya. Fasih gitu. Fase banget. Jangan nggak boleh. Ketemu anjing, hati mulai nih bergejolak. Nah ini anjing nih, nyarinya makhluk ya, bukan manusia. Disuruhnya nyari makhluk. Anjing makhluk bukan? Makhluk. Ah nih makhluk yang lebih hina daripada aku. Aku lebih mulia daripada dia. Dia mikir, anjing ada yang masuk surga loh. Ada nggak masuk surga anjing? Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi masuk surga. Sedangkan aku belum tentu masuk surga. Jadi anjing lebih mulia. Padahal anjing ini kalau misalkan gila kita nggak cukup loh dibasuh sama air walaupun 1000 kali nggak cukup. Masih najis. Terus pakai apa? Tanah berapa kali? 7 lagi. Pakai tanah 7, pakai air juga. Jadi hewan paling najis anjing. Nah ngerasa nih paling mulia enggak? Anjing ada yang masuk surga, anjing yang Ashabul Kahfi. Kalau aku belum tentu masuk surga. Pulang ke tempat abahnya. Bang, aku keliling kemana-mana, yang paling hina aku. Kalau kaki itu sekarang ente boleh, anak izinin ente buat belajar. Kenapa? Dilihat hati dulu. Hati kalau bersih Pak Bu, gampang tuh menerima ilmu gampang. Tapi kalau hati kotor, ngerasa mulia, hasud, dengki, iri, sukanya nyinyir, susah ilmu buat masuk ke hati. Jadi ulama terdahulu sebelum anak-anaknya belajar ditata dulu hatinya, udah bersih apa belum? Jadi dari sekarang kita mujahadah. Kita badan kalau sehat mujahadah olahraga. Olahraganya berupa olahraga badan. Tapi kalau hati bersih juga ada mujahadahnya, olahraga. Gimana olahraganya seperti itu? Lihat makhluk, ya Allah, dia nih yang paling mulia nih, aku paling hina. Diasah terus. Dan juga tahajud bangun, minta doa, ya Allah bersihkanlah hatiku dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah kita semua hatinya bersih, gampang menerima nasihat. Tanda juga hati yang masih kotor, susah menerima nasihat, susah. Apalagi kalau udah menerima dinasihatin sama orang nih, wah ente aja kayak gitu. Ngaca dulu tuh kalau mau nasihat. Sering gak kayak gitu? Sering gak? Ambil nasihat, jangan melihat orangnya. Bahkan ulama mengatakan kalau anjing keluar dari pantatnya, yang pertama anjing paling hinanya makhluk, paling najis, ya paling najisnya makhluk, dan keluarnya dari pantat kotor. Nanti permisalan kata ulama, kalau misalkan anjing keluar ada faedahnya yang bisa kita ambil. Jangan lihat dari mana datangnya, apalagi dari manusia nasihatin kita ambil. Gak usah lihat latar belakangnya siapa nasihatin kita, gak usah dikoreksi-koreksi, ambil yang manfaat, yang jelek tinggal. Biar hati kita bersih. Udah azan, yang berarti anak suruh berhenti, dengerin azan, jawab azannya. Mudah-mudahan yang sedikit dari Al-Fakir bisa bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga alumnus di Kota Demak makin kompak, makin erat. Biar kita insya Allah dapat pandangan rahmat dari Abah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Idrus bin Syahal Bakar bin Salim. Dan kita akhirnya mendapatkan ridho dari beliau. Dan setelah panjang umur, sehat walafiat, ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.